Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita sudah sampai pekan ketiga, nggih. Di pekan ini kita akan belajar apa coba? Siapa yang tahu? Iya, kita akan belajar resensi ya. Kita akan mencoba melaporkan apa yang sudah kita baca ya, terutama di buku. Oke, kita akan belajar bagaimana cara melaporkan membaca buku non-fiksi maupun fiksi. Tapi kita batasi nggih. Kita akan membaca buku non-fiksi nggih, bidang kesehatan dan olahraga. Nah, nanti kalian boleh memilih, boleh tentang kesehatan, boleh juga tentang olahraga. Sebelum kita masuk ke materi, Ustadzah akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar dan capaian kompetensi kita. Ya, kompetensi dasarnya yaitu menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku non-fiksi. Kemudian menyajikan tanggapan terhadap isi buku non-fiksi yang dibaca. Kemudian capaian yang akan kita capai ketika kita belajar tentang resensi ini adalah ya, tujuannya membantu mengidentifikasi resensi. Kemudian mampu mengetahui dan memahami cara menyusun atau menanggapi buku. Kemudian mampu menyusun dan menyajikan resensi dari buku fiksi maupun non-fiksi. Ya, lanjut kita masuk ke materi resensi. Ya, laporan membaca buku. Oke, kita perhatikan di situ. Nah, apa sih yang namanya resensi ya? Nah, siapa yang tahu resensi? Nah, iya, benar sekali ya. Resensi itu adalah kegiatan membaca, memahami, menganalisis, mengevaluasi dan mengungkapkan keunggulan dan kelemahan sebuah buku sebagai informasi untuk orang lain. Itu dikutip dari Si Tepu ya, tahun 2013. Nah, ada juga resensi itu adalah sesuatu menilai atau menilai sesuatu, menilai karya ya, menilai karya seseorang atau menilai buku ya, itu boleh karena nanti ada beberapa yang bisa kita resensi ya. Ya, lanjut. Nah, ketika kita mau meresensi, otomatis kita memberikan tanggapan ya. Meresensi itu memberikan tanggapan ya. Adapun untuk menyusun tanggapan, yang pertama yaitu langkah menyusun tanggapan ya. Langkah menyusun tanggapan apa saja? Nah, yang pertama ada membaca buku ya. Kita harus membaca buku ya. Dimanapun ya kita berada, pasti ya kita butuh membaca ya. Kita otomatis membaca buku ya, seluruh isi buku itu dengan penuh ketelitian dan kecermatan sehingga mudah untuk menangkap makna yang terkandung di dalam buku tersebut. Nah, itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua yaitu menentukan unsur tanggapan ya, menentukan unsur tanggapan. Di bagian ini ya biasanya itu seorang penyusun tanggapan buku ya
perlu memutuskan unsur-unsur buku yang akan dijadikan acuan tanggapan ya. Biasanya itu meliputi bisa kelebihan, keunggulan buku ya, bisa kelemahan atau kekurangan buku, kemudian gaya bahasa, struktur kalimat ya, ejaan, diksi, nah atau pilihan kata dan ilustrasinya itu bisa dijadikan untuk menentukan unsur tanggapannya. Kemudian bisa saja mengembangkan seluruh poin-poin ya, setelah itu mengembangkan seluruh poin-poin catatan ya, catatan kecil yang tadi yang berupa inti-inti yang kalian sudah buat catatan kecilnya ya. Kemudian dirubah menjadi sebuah paragraf yang lengkap, yang utuh ya, dengan memperhatikan memperhatikan kohesi dan koherensi bahasa yang digunakan. Oke, kemudian yang ketiga ada melakukan penyuntingan. Nah, setelah menentukan unsur tanggapan, kita bisa melakukan penyuntingan ya. Kalau misalkan seluruh tanggapannya sudah selesai ya, proses penyuntingan itu dapat dilakukan dengan tujuan untuk apa? Untuk memeriksa kembali kesempurnaan penulisan ya. Melalui kegiatan penyuntingan ini, segala kelemahan dalam penulisan itu dapat diperbaiki ya, bisa diedit ya sebaik mungkin ya, sebagai tanggapan finalisasi ya. Jadi merupakan tanggapan yang terakhir itu seperti itu ya. Sudah bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita masuk ke berikutnya. Nah, setelah itu ada lagi yang kedua, yaitu apa? Menyusun tanggapan terhadap buku yang dibaca. Ya, kalau yang pertama tadi apa? Memahami penyusunan ya. Memahami penyusunan tanggapan. Kemudian yang kedua, menyusun tanggapan terhadap buku yang dibaca. Nah, ada apa saja sih? Yang pertama, nah langkah-langkah untuk menyusun tanggapan ini bisa ada jenis bukunya ya, jenis buku, bentuk buku ini buku seperti apa, misalnya apakah itu novel, apa itu biografi, atau apakah itu buku-buku kumpulan cerpen ya, itu bisa jadi. Nah, itu bisa masuk ke buku fiksi atau buku non fiksi seperti itu, apa bahkan yang mau diresensi adalah sebuah film ya. Kemudian yang kedua adalah keaslian ide. Nah, buku tersebut ya benar-benar merupakan karya asli dari pengarang ya, harus asli dari pengarang ya, biar kita itu tidak dibilang plagiat ya, atau kalau misalkan itu adalah jiplakan ya dari buku lain ya yang pernah terbit ya, kita harus mencantumkan seperti itu. Kemudian yang ketiga ada bentuk. Iya, ada bentuk bukunya seperti apa sih ya, jenis kertasnya seperti apa, jenis kertas apa, ilustrasinya, covernya ya, jenis hurufnya yang digunakan itu seperti apa ya, bisa banyak hal di situ. Nah, kemudian yang keempat, isi dan bahasanya. Nah, isi dan bahasanya. Di sini isi dan bahasanya, misal nih buku fiksi ya, resentator ya yang membuat resensi itu perlu memperhatikan unsur-unsur yang perlu ya ketika mau meresensi itu ya, untuk otomatis dengan unsur-unsur intrinsiknya, misalkan nih seperti tema ya, ada alur, perwatakan, sudut pandang dan sebagainya ya. Misalkan ada bahasa dalam buku ya, dapat ditinjau dari segi struktur kalimat ya, bisa gaya bahasanya ya, stylenya ya, terus kemudian ungkapannya dan lain-lain. Apakah bahasa yang digunakan itu memakai bahasa sehari-hari yang segar ya, atau tidak menjemukan ya,
mudah dimengerti oleh pembaca, mudah dipahami, atau sukar diterima pembaca. Nah, itu kita harus tahu. Kemudian ada lagi yang kelima, yaitu simpulan, ya. Nah, seorang resentator ini harus bisa menyimpulkan, ya. Seorang penulis itu harus bisa menyimpulkan, ya. Harus bisa menyimpulkan bahwa suatu buku itu baik dan perlu dibaca. Nah, adapun nih cara untuk menyimpulkan, ya, bahwa buku itu baik. Nah, yang pertama kita bisa melihat yang namanya menulis data buku yang dibaca, ya. Menulis data buku yang dibaca. Kemudian yang kedua ada menulis ikhtisar isi buku, ya. Kemudian menulis ikhtisar isi buku. Kemudian yang ketiga mendaftar butir-butir yang merupakan kelebihan dan kekurangan buku, ya. Yang masuk kelebihannya apa, kekurangan bukunya apa, seperti itu, ya. Kemudian yang keempat menuliskan pendapat pribadi sebagai tanggapan atau isi buku. Kemudian yang kelima, memadukan ikhtisar dan tanggapan pribadi ke dalam tulisan yang utuh. Nah, itu cara membuat simpulan. Nah, kemudian kita masuk ke bagian ketiga, ya. Ada apa sih di bagian ketiga? Iya, memahami sebuah resensi. Nah, memahami sebuah resensi yang sudah Ustazah sampaikan tadi, ya, tentang resensi itu apa, ya. Bisa jadi itu adalah resensi adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya. Nah, ada apa saja ketika kita memahami sebuah resensi? Yang pertama, nah, ada data buku atau identitas buku, ya. Yang perlu ada dalam resensi buku itu ada data buku atau identitas buku. Identitas buku itu isinya ada, nah, judul bukunya, ya, harus ditulis judul bukunya apa. Nah, kemudian penulis atau pengarang, ya, yang menulis siapa, ya, yang mengarang buku itu siapa, ya. Kemudian nama penerbit, ya, nama penerbitnya dari mana, ya, dari PT apa. Kemudian buku itu cetakan keberapa dan tahun berapa terbitnya, ya. Kemudian yang terakhir adalah tebal buku dan jumlah halamannya biasanya berapa. Tuh. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Ya, kemudian setelah data buku atau identitas buku, kita akan mengenal yang namanya judul resensinya. Nah, di judul resensinya ini boleh sama, ya, dengan judul buku, tetapi tetap dalam konteks buku tersebut, ya. Terus kemudian yang berikutnya ada judul resensi ikhtisar isi buku, ya. Nah, ada apa saja sih di judul resensi ikhtisar isi buku ini, ya? Hal-hal yang perlu diperhatikan, ya, di dalam judul resensi ikhtisar isi buku ini. Yang pertama, nah, kita akan melakukan apa? Membaca naskah dulu, ya, membaca bukunya terlebih dahulu, ya, buku aslinya, ya. Penulis ikhtisar ini harus membaca buku asli, ya, secara keseluruhan untuk mengetahui gambaran umum, maksud dan sudut pandang pengarang. Maksudnya apa sih isi buku ini, ya. Nah, kemudian setelah itu mencatat gagasan-gagasan pokok dan isi pokok setiap bab, ya. Itu yang harus kita lakukan, mencatat gagasan pokok, ya. Kita mencari poin-poinnya yang penting dulu, ya. Kemudian menulis kembali gagasan yang dianggap penting ke dalam karangan singkat yang mempunyai satu kesatuan yang
padu. Nah, itu yang namanya hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika menulis isi buku itu, ya. Nah, berikutnya setelah kita masuk ke judul resensi ikhtisar isi buku, kita akan mengetahui tentang apa? Wah, kelebihan dan kekurangan buku, ya. Kelebihan dan kekurangan buku itu pasti, ya, kelebihan dan kekurangan buku. Nah, penulis itu meresensi, ya, memberikan penilaian mengenai kelebihan dan kelemahan secara objektif, ya, harus objektif, ya, biar tidak terkesannya memihak, ya. Tuh, karena seorang resensi itu biasanya sifatnya netral, ya. Tuh. Kemudian yang berikutnya ada kesimpulan. Nah, di dalam kesimpulan ini, ya, penulis resensi mengemukakan apa yang diperolehnya dari buku yang diresensi dan diimbau kepada pembaca. Nah, itu ada beberapa hal, ya, yang harus ada ketika kita meresensi. Nah, itu. Nah, di sini Ustazah berikan contoh tentang resensi. Nah, di sini ada contohnya resensi non-fiksi, ya, di bidang kesehatan. Nah, kalian pun bisa memperhatikan di situ, ya. Di buku LKS-nya kalian juga sudah ada, ya. Di situ sebagai contoh ini ada judul bukunya. Nah, ini namanya identitas, ya, identitas bukunya. Sehat dengan buah. Nah, penulisnya siapa? Penulisnya Profesor Dr. Insinyur Made Astawan, ya, MS, ya. Kemudian penerbit dari Dian Rakyat. Cetakan yang keberapa? Cetakan yang pertama di tahun 2008. Kemudian tebal bukunya berapa, ya? Sampai 220 halaman, ya. Itu sudah ISBN juga, ya, sudah ada nomornya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa melihat, nah, itu ada di bagian berikutnya, ya. Judul resensinya apa, ya. Kemudian itu ada bagian-bagian isi, ya, atau setelah kita mulai merangkum, ya, atau kita mencari poin-poin yang terpenting, ya, dalam bacaan buku itu, ya, kan bukunya itu kan tebal sekali sampai 220 halaman, ya. Nah, kemudian kita buat ringkasan atau kita membuat resensi, ya, tanpa harus meninggalkan keutuhan dari isi buku itu, ya. Kemudian setelah itu, manfaat gizi, ya, bagi kesehatan, ya, pasti, ya, ada mungkin ada vitaminnya, ada airnya, ya, yang terkandung di dalam tadi sehat dengan buah, ya, yang pastilah yang namanya buah itu mengandung vitamin, mengandung air juga, ya, mengandung kalium, ya, itu pasti sudah dijelaskan di dalam buku tersebut, ya. Kemudian di bagian akhir kita ada, keunggulan bukunya apa? Oh, ternyata di sini buku ini dilengkapi dengan gambar, ya, yang menarik dan isi buku yang berwarna-warni sehingga pembaca tidak mudah bosan saat membaca buku ini. Buku ini juga berisi penjelasan-penjelasan yang detail tentang kandungan gizi dan juga manfaat dari tiap-tiap buah, ya. Berarti di situ sudah dijelaskan, ya, banyak buah, ya, kemudian kandungannya apa, ya. Dan di situ juga ada gambar-gambarnya, kemudian punya mungkin penuh warna-warni, kemudian mungkin bahasanya itu mudah dipahami, misalkan seperti itu. Itu adalah keunggulan buku. Ternyata buku ini pun punya kelemahan, ya. Pasti yang namanya buku itu pasti ada kelemahan, ya. Kemudian apa sih kelemahan dari buku ini, ya? Bahasanya ternyata yang digunakan dalam buku ini itu merupakan bahasa yang ilmiah, ya, sehingga beberapa orang akan kesulitan dalam memahami istilah-istilah ilmiah
tersebut ya. Nah, itu bisa jadi ternyata bahasa yang digunakan itu terlalu rumit ya, terlalu ilmiah ya. Jadi mungkin banyak orang yang susah untuk memahaminya seperti itu. Nah, dari ketika kita belajar tentang resensi ini ya, dari resensi ini kita itu banyak membaca ya. Nah, jadi ketika kita banyak membaca ya, Allah pun menurunkan ya ayat di dalam Quran surat apa? Nah, di dalam surat Alaq. Iya, benar sekali ya, ayat 1 sampai 5 ya. Nah, yang isinya apa? Bacalah ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya ya. Jadi kita disuruh membaca, baca ya. Meskipun kita ya tidak lupa ya yang namanya umat muslim membaca Al-Quran ya, tapi tidak lupa pula kita juga harus banyak membaca buku ya. Nah, agar wawasan kita ya itu banyak ya. Kalau misalkan kita tidak membaca ya, kita tidak akan tahu apa-apa. Nah, seperti itu nggih anak soleh ya. Sudah bisa dipahami. Nah, setelah kita memperhatikan materi ini ya, menyimak materi ini ya, Ustazah harapkan ya kalian tambah semangat membaca ya, kemudian tambah hebat lagi ya untuk apa namanya, mungkin sehari itu membaca sampai 2 buku atau bahkan sampai 3 buku ya dalam 1 pekan misalkan seperti itu sudah alhamdulillah sekali. Oke anak soleh dan soleha, terima kasih ya. Ustazah cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf ya.